Cek cek 1 2. Good morning guys. Halo geng. Apa kabar? Semoga sehat. Tetap sehat, tetap semangat. Saksikan video saya yang ini sampai habis. Jangan lupa, jangan segan-segan untuk like, subscribe dan share. Oke. Tetap sehat ya, tetap semangat. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa dan selamat menikmati. Oke, makasih. Sore ini saya lagi bersepeda dari arah tempat saya tinggal ke depan kompleks untuk ngecek tinggi air. 1-2 hari ini memang dikabarkan oleh BMKG kalau bakal ada cuaca ekstrim, curah hujan yang cukup tinggi yang berpotensi menjadi banjir. Dan ini hujannya kira-kira 2-3 jam, tapi deras sekali dengan angin kencang juga. Jadi hasilnya ini kira-kira jam 4 air sudah naik begini. Dan biasanya kalau di tempat lain, di atasnya Jati Mekar, Jati AC itu ada Puri Gading, Kampung Sawah, Cibubur, hujan deras juga. Air akan dikirimkan semua ke sini, walaupun tidak ada sungai besar yang terkoneksi dengan sungai besar lain di samping kompleks Nasio ini. Air yang terkumpul dari lahan kosong dari perumahan itu akan dialirkan melalui Kali Cakung namanya. Kemudian sebagian besar rembes dari tanggul-tanggul. Nah, ini kondisi sore ini. Ini saya sudah mau sampai ke depan. Kompleks Nasio ini bentuknya itu seperti kuali yang dimiringkan. Dimiringkannya ke arah depan, jadi bagian depannya itu yang lebih dalam, bagian belakang itu lebih tinggi. Jaraknya itu kurang lebih bisa sampai 60 cm. Jadi artinya kalau di depan tempat saya ini airnya semata kaki, itu di depan kompleks atau bagian depan dari kompleks itu akan ada air tergenang lebih dari lutut. Jadi kurang lebih 50-60 cm. Nah, ini kita sudah mau sampai keluar. Itu sebelah kiri tadi ada pompa terapung. Jadi sudah dibantu untuk dipompakan airnya ke sungai. Nah, cuma masalahnya memang airnya tidak bisa keluar dengan sendirinya. Kenapa? Karena jalanan juga lebih tinggi daripada kompleks. Ini kita nanjak ke atas. Tadi saya lihat ada apa namanya itu, mobil standby untuk sumber daya air. Mereka bawa mereka bawa pompa portable 2 yang ngapung, jadi mempercepat proses pembuangan ke sungai. Cuman masalahnya di sungai juga airnya tinggi. Di sungai airnya tinggi, jadi tetap saja tidak bisa terlalu cepat karena akhirnya ngeblok juga di jalan. Ini air tinggi di jalan karena sungai yang di sesudah jembatan itu ada sedikit berkelok, jadi tidak lurus. Jadi ada bottleneck di situ. Kemudian air tertahan di sini, akhirnya berefek ke jalanan utama. Ini Jalan Raya Jati Mekar dari yang menghubungkan Pondok Gede menuju Pekayon. Ya, coba lumayan tinggi.
motor-motor yang terutama yang Matic itu banyak yang mogok gara-gara ini. Jadi karena ini bukan berefek cuman warga kompleks saja sih, harusnya pemerintah menangani lebih serius. Dulu sudah pernah ada renovasi sedikit, jembatannya ditinggikan, tapi ditinggikannya juga tidak maksimal. Mungkin karena menyesuaikan dengan permukaan jalan yang sudah ada juga ya. Nah, yang paling penting itu adalah bagaimana pengaturan daerah aliran sungainya, yang kabar-kabarnya sih sebagian tanahnya yang harusnya dibuat jadi lurusannya sungai itu sudah dibangun oleh penduduk setempat gitu. Jadi karena lama ya mungkin urusannya jadi lebih ribet, jadi akhirnya ya sementara begini kondisinya. Oke, ini di depan geraha ya, di depan gerahanya sendiri baru saja mereka menaikkan jalan yang mau masuk ke kompleksnya itu dengan harapan mungkin lebih smooth naik turun ke dalam kompleksnya, karena ada di situ penutup parit, penutup got, kemudian menghalangi air yang masuk ke tempatnya mereka ya. Tapi alhasil airnya nggak bisa ngalir, jadi tergenangnya di jalanan makin gede. Jadi makin repot. Itu tadi ada yang didorong-dorong. Nah, ini kali yang di samping Nasio. Kali ini kalau kita lihat seminggu aja ya, atau 2-3 hari tanpa hujan aja, ini sudah cetek sekali airnya, dangkal. Nah, ini hampir menyentuh jembatan yang kira-kira 4-5 tahun ini baru dibuat. Kemudian masih lebih rendah lagi di bawahnya itu ada instalasi gas, ada instalasi PLN, ada instalasi macam-macam, mungkin Telkom juga ada di situ kali. Nah, karena dia lebih di bawah jembatan itu ada instalasi, dia akan menghambat sampah-sampah yang dihanyutkan oleh banjir. Nah, itu kadang-kadang juga memperlambat aliran air untuk kembali ke arah, ngikutin arah arusnya ya. Ini juga jadi salah satu masalah. Ini saya sepedaan pulang lagi. Ini adalah pompa yang ada di Nasio, itu sudutnya yang biru dan kuning itu yang tetap ada di situ, dengan tadinya pakai genset sekarang udah pakai listrik. Kemudian tadi ada 2 floating pump itu yang dibawa oleh sumber daya air dari bantuan dari pemerintah Kota Bekasi. Saya naik sepeda lagi pulang. Buat kita orang-orang dewasa ya ini merepotkan ya, air masuk ke rumah, harus angkat barang segala, beres-beres supaya tidak barang-barang tidak rusak, tidak banjir, tidak kebanjiran. Tapi lihat anak-anak ini, mereka dengan santainya bermain air. Mereka anggap ini ya water park musiman lah. Jadi kesempatan buat mereka untuk jalan-jalan. Kompleks ini tidak semua tempat, tidak semua jalan kedalamannya, ketinggiannya sama. Jadi ketinggian air di sini tidak sama.
beberapa tempat ada yang sudah ditinggikan, menyesuaikan dengan rumahnya masing-masing, di depannya bangun ya. Jadi ada beberapa alternatif kalau saya bilang untuk membantu menghindari. Ini rumah salah satu rumah asli ya, jadi airnya segitu tingginya kalau 1-2 jam hujan lah. Jadi salah satunya perbaiki tanggul, itu artinya kita mengurangi kemungkinan air masuk lewat tanggul ke dalam kompleks. Jadi tapi tanggulnya itu bentuknya harus hurufnya L. Jadi dari bagian samping dan bagian belakangnya. Nah, kemudian yang kedua adalah meninggikan jalannya. Jadi jalannya ditinggikan, mungkin ditinggikan semuanya dibiayai oleh pemerintah atau swadaya dari masyarakat atau dari warga yang ada di situ. Kemudian rumahnya jadi sendiri-sendiri, jadi mau nggak mau tetap jalanan tidak kebanjiran. Jadi mobil-mobil masih bisa ditaruh di situ ya. Tapi agak susah juga, repotnya ini kejadian yang sebelumnya sudah 3 kali itu, yang itu kisarannya itu 1,5 sampai 2 meter bagian depan ya. Kalau bagian belakang itu 1 sampai 1,3 meter. Jadi kalau kondisinya begitu ya agak repot memang. Itu dengan kondisi segitu 1,5 sampai 2 meter itu, tinggi muka air itu udah sama dengan tinggi jalanan di depan. Dan itu nggak ada mobil yang bisa lewat kecuali truk. Oke, ini kalau kita lihat blessing in disguise ya. Anak-anak ini dia senang bawa alat tangkap, dia dapat ikan ya, ada ikan cair, ada ikan yang kecil-kecil itu ikan betok, ikan betik ada namanya ya. Mereka dengan senang aja ambil ikan, cari ikan, karena beberapa ada yang punya kolam di sini, ada yang kalau banjir yang besar di belakang itu ada tambak, jadi sebagian ikan juga keluar. Banjir memang tidak bisa dilepaskan dari musim hujan yang ekstrim, dan ini sudah masuk waktunya, walaupun sedikit bergeser dari September, tapi curah hujan makin tinggi. Jadi kita tetap harus waspada, perhatikan info dari BMKG atau cek sendiri atau bisa pakai AccuWeather. Nah ini malam ini airnya semakin tinggi, jadi mau nggak mau saya belakangan keluarin mobil. Ini mobil di sebelah kiri saya udah parkir rapi. Di atas kompleks ada namanya kompleks DPA. Nah ini mereka sudah dari sore itu, pas air naik saya jalan pakai sepeda itu udah naruh mobil semua di sini, karena tempat saya di belakang lebih tinggi. Di tempat saya sendiri belum ada air waktu itu. Nah waktu saya geser mobil juga belum ada air karena takut hujan malamnya. Jadi daripada nanti repot lagi bangun tidur beres-beres lagi, ya mending pindahin sekarang aja biar aman. Siapa tahu di sini nggak hujan, tapi di tempat lain di atasnya Nasio hujan deras dan bawa air ya. Ini jalan jadi sempit banget, pas-pasan 2 mobil harus mundur salah satu, karena saya bawa mobilnya ini panjang ya, mau nggak mau saya dorong aja. Mohon maaf karena manuvernya lebih susah. Dan di depan sini saya tahu jalannya lebih lebar, jadi manuver lebih gampang buat yang mundur. Di sana tadi pertigaan sudah penuh mobil, di sini juga udah penuh nih, udah 2 jalan ini full. Cari tempat parkir, taruh di situ sementara.
pulang jalan kaki, tinggal nyiapin yang di rumah, karena selama ini air tertinggi itu di dalam rumah 50 cm, dan kalau saya keluar di jalanan depan rumah itu 130 cm airnya. Jadi rumahnya sudah ditinggikan 80-an cm. Oke, ini sebentar lagi dapat tempat kosong di depan. Lebih bagus kalau kita parkirnya di tempat orang yang kenal. Jadi kalau misalnya ada apa-apa bisa tinggal langsung ngomong, itu mobilnya dok, tolong. Nah, oke. Terima kasih Bu, numpang dulu. Ini kira-kira jam 11 malam, air semakin tinggi. Tadinya tidak ada air di depan rumah, ini sekarang perahu bisa lewat. Ya, walaupun tidak terlalu tinggi airnya, dan di sini di pertigaan ini airnya lebih tinggi, jadi yang di dalam perahu itu harus ada yang turun 1-2 orang supaya perahu karetnya tidak kandas. Ya, semoga malam ini tidak hujan lagi dan air tidak lebih tinggi lagi sampai seperti 3 kali yang kemarin itu, yang paling parah selama kompleks ini ada. Ya, oke. Terima kasih sudah menonton. Semoga cuaca makin membaik. Yang utama kita tetap harus waspada, terutama kalau di daerah kita sering banjir, dan kalau sudah banjir harus hati-hati dengan listrik, dan orang-orang yang termasuk yang bahaya itu anak-anak dan orang tua, karena kesadarannya atau mereka kegesitannya kurang, ya. Jadi tetap itu yang keselamatan yang diperhatikan. Oke, terima kasih sudah menonton. Tetap sehat, tetap semangat, tetap waspada. Sampai jumpa. Salam sehat.